panas nih Bung Karno. Coba lihat itu, sopan nggak dia sebagai kepala staf? Saya ini paling tertinggi. Iya. Dia ngelarang saya pakai baju militer. Kenapa nggak boleh? Gitu ya. Bang Ben kan orang yang lama terlibat secara emosional tentang militer, TNI, dan berbagai kesatuan-kesatuan. Baik karena sebagai penulis, periset sejarah, dan hubungan pertemanan semacam itu di tentara ya. Bahkan ikut renaktor itu kan pasti tertinggi bagaimana menghayati seorang tentara kan gitu ya. Apa nih yang abang lihat nih dunia ketentaraan kita untuk 2024 akan datang ini, prospeknya, lika-likunya dan sebagainya dah. Kalau dibilang prospek buat politik buat tentara di politik nggak ada, karena tentara dan politik udah pasti beda. Tentara itu harus netral, itu udah undang-undang. Tentara harus netral, udah pemilu ini, dan mungkin pemilu yang sampai kapanpun selama undang-undang tidak berubah, tentara harus tetap netral untuk politik. Kenapa? Karena memang sudah undang-undang yang seperti itu. Tapi kalau bicara politik tanpa tentara juga lucu gitu. Karena kita bisa lihat sebelum kita negara ini settle atau mapan gitu ya, yang dianggap berpolitik dari pertama kali kita merdeka adalah orang-orang tentara. Iya betul. Ya kan? Tapi setelah sesuai perkembangan zaman lama-lama berubah, tentara harus kembali ke barak atau netral. Apapun itu jenis hubungannya, mau hubungan apapun, tentara dalam politik, apalagi politik buat pemilu atau pilkada besok, pemilu besok harus tetap netral. Jadi kalau kita bilang ada nggak harapan tentara harus seperti ke tahun depan, ya tentara tetap netral gitu. Politiknya boleh berkembang maju mundur, boleh kita ngomongin isu macam-macam, tapi tentara nggak boleh dilibatkan dalam isu politik apapun. Setahu saya ya. Sepanjang reformasi, di mana kita tahu bahwa salah satu tuntunan reformasi itu memisahkan hubungan politik dengan tentara kan gitu ya. Sipil militer kan gitu. Menurut Bro Benny, apakah hubungan sipil militer sejauh rentang waktu reformasi hingga hari ini sudah ideal apa belum? Kita tahu bahwa tantangan kan berubah nih. Ya, apalagi dunia juga berubah. Ini gimana, Bro Benny? Kita kalau bicara sipil militer di politik, sebenarnya seperti awal tadi saya bilang, politik sudah tidak bisa lagi dilibatkan tentara tidak bisa lagi dilibatkan dalam politik. Dalam tanda kutip ya. Maksudnya ada tentara yang terlibat politik praktis udah pasti nggak mungkin. Tapi bila abang tadi ngomong kansnya orang militer di politik ada nggak? Setelah dia jadi sipil boleh. Dan cuman balik lagi, berpengaruh nggak ke suara buat orang-orang politik bekas-bekas tentara ini. Didikan kita, maksudnya pelajaran yang udah kita dapat beberapa era sebelum reformasi, era Orde Baru itu ada anekdot kan. Kalau kita mau jadi gubernur itu jadi jenderal. Kalau kita mau jadi bupati itu jadi kolonel. Kan gitu. Tapi itu kan zaman Orde Baru. Yang ada istilahnya Dwi Fungsi Abri. Kalau saya nggak salah nih. Dwi Fungsi Abri itu pencetusnya Pak Jenderal Abdul Aziz Nasution. Itu kan sebenarnya fungsinya adalah memanfaatkan potensi militer atau anggota tentara atau militer itu sendiri untuk bisa membangun selain di luar dunia militer. Tapi penjabarannya, kalau bahasanya orang politik sekarang yang sebelum reformasi itu kebablasan. Akhirnya semua orang-orang yang menduduki jabatan penting di Republik ini era Orde Baru adalah orang-orang militer. Nah setelah reformasi kan berubah nih. Militer balik ke barak hanya sebagai penonton, harus netral dan tidak boleh memihak. Kenapa?
Karena kalau tentara memihak atau militer memihak, dia akan sangat berbahaya. Karena dia punya senjata. Itu yang paling ditakutkan. Kenapa tentara harus netral? Dari awal itu sebenarnya. Dan yang jarang orang tahu itu, pencetus ide pemisahan sipil militer secara tidak langsung itu adalah salah satu jenderal pintar di TNI, namanya Tahibonar Simatupang. Ya, TB Simatupang. TB Simatupang. Jadi ide itu sudah ada sejak Sudah ada sekitar tahun 50-an, 56 atau 57, saya kurang ingat tahunnya. Pada saat itu Bung Karno sering pakai baju tentara nih, seragam tentara. Tiap pidato atau tiap acara negara, Bung Karno kan pakai embel-embel tentara tuh. Betul. Ada lambang-lambang tentara lah, macam-macam ya. pada nempel gitu. Nah, TB Simatupang itu mengusulkan lebih baik sebagai sipil Bapak Presiden tidak menggunakan seragam ala militer. Nah, Itu dengan ala ya TB Simatupang dalam posisi aktif. aktif. Itu udah aktif sebagai Kasat apanya? Kasap, Kasat ya. Kepala Staf Angkatan Perang. Pak Ngeri, ya? Nasution itu kalau nggak salah, ini ceritanya kalau nggak salah ya, di Iya. istana itu pada saat itu Bung Karno sedang menerima tamu Pak Nasution dan Pak TB Simatupang. Nasution itu sebagai kasat, Pak TB Simatupang sebagai kasap. Jadi kasat itu Kepala Staf Angkatan Darat, Nah, dan TB Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang. apa itu setingkat Panglima TNI? Sekarang Panglima TNI, Kasap. Panglima TNI. Nah, kan dia kan dia tuh panglima termuda setelah Pak Dirman sebenarnya. TB Simatupang. Pernah kasap tuh orang. Kasap. Pak TB Simatupang, Angkatan perang. Kepala Staf Angkatan Perang. 3 matra tuh. 3 matra, 5 matra, kan dulu masuk angkatan kepolisian. 5 matra, 4 matra. 4 matra. Polisi juga masih masuk di angkatan bersenjata pada saat itu. Nah, terus Nah, gimana? dia tuh? mengusulkan itu Di depan Soekarno. di depan Bung Karno, ada Pak Nasution. Wih, ngeri itu Nah, ya. tiba-tiba waktu belum kelar menjelaskan, Pak TB Simatupang, Bung Karno marah. Marah. Ya? Marah. Kok kamu ngatur-ngatur saya gini. Nah, karena dia orang Sumatera, Iya, iya. tipikal orang Sumatera kan Iya, tuh deh. nggak ada basa-basi lah. Iya, iya. Tiba-tiba TB Simatupang berdiri, Nah, keluar, membanting pintu. Entah Banting? membanting pintu, tapi yang disebutkan Bung Karno dan diceritakan ke tiap tamu yang dia ketemu. Coba lihat itu, Simatupang. Sopan nggak dia? Banting-banting itu di depan saya. Padahal saya presiden. Usia berapa tuh Simatupang? 34. Wih, udah kasap. Kasap. Pak Karno, Bung Karno Ya, 40-an. karena udah 50-an lah. 50-an. Nah, Berani ya? ya karena dia usul gitu. Iya, iya. Tapi alasan itu kan belum selesai diungkapin nih sama Oke, Pak TB Simatupang. iya, iya. Bung Karno keburu marah. Nah, yang bingung akhirnya Panas tuh. Pak Nas di situ di Karena depan. ada di tengah-tengah kan. Akhirnya Panas ngejar Pak TB Simatupang, tapi udah keburu keluar dari istana, Seru ya. bawa mobil keluar, dia balik lagi. Ngomong kalau Panas nih Bung Karno. Coba lihat itu. Sopan nggak dia sebagai kepala staf? Saya ini paling tertinggi. Iya, iya. Dia ngelarang saya pakai baju militer. Kenapa nggak boleh? Apa alasannya? Wih. Panas nggak bisa jawab, hanya bilang itu tidak membanting pintu, itu mungkin angin. Nggak mungkin, itu banting pintu. Bla bla bla. Intinya nggak lama setelah itu Pak TB Simatupang dicopot dari jabatannya, dari kepala staf. Yang nyopot Bung Karno. presiden. Iya, Presiden. kan makanya. Jadi idenya pada saat di dalam bukunya, biografinya TB Simatupang tuh menyebut, saya mengusulkan itu agar yang terlihat oleh masyarakat adalah militer di bawah sipil. Kenapa Bung Karno? Saya mengusulkan Bung Karno pakai baju tidak pakai baju ala militer supaya dilihat orang bahwa pemimpin kita sipil dan kita militer tunduk pada sipil. Oh. Tapi alasan saya kan nggak pernah dibaca buku, nggak pernah didengar Bung Karno. Nah, Bung Karno langsung marah dan dia dikeluarkan atau diberhentikan dari jabatan. Intinya gitu. Sebenarnya ide sipil militer itu bisa jadi Pak TB Simatupang duluan. Kita tahulah Simatupang dan Nasution itu salah satu dua dari antara beberapa pemikir tentara. Pemikir tuh ya. Pemikir ya. Jadi kita ngomong Nasution tuh pemikir tentara, Pak Urip juga pemikir tentara, belum ada lagi Pak Didi Kartasasmita, ada lagi Pak
ya termasuk TB Simatupang, kita bilang pemikir-pemikir tentara. Jadi tentara-tentara yang kita anggap cerdas gitu ya. Nah, dari situ kan poinnya bahwa nggak, militer itu tidak anti sama politik sebenarnya. Jadi maksud saya, kenapa saya bawa tadi pertanyaan ke situ ke Bung Beni? Jadi nggak relevan ya, walaupun suasana bergolak secara internasional, meniscayakan militer menjadi difungsi. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya sebenarnya. Nggak ada urusannya ya. Ada urusannya. Yang penting tentara efektif apa enggak kan gitu. Ya, efektif apa tidak gitu. Dari awal kan yang mikir tentara itu harus efektif dan tidak, biar tidak terlalu besar dan menghabiskan biaya, itu kan termasuknya Bung Hatta. Bung Hatta nih ya. Nah, Bung Hatta tuh yang ada program namanya restrukturisasi tentara dan reorganisasi tentara di tahun 47 itu atau 48 47, saya kurang ingat tahunnya, atau sekitar setelah tentara baru dibentuk 1 atau 2 tahun ya. Mereka bentuk itu namanya program RERA, restrukturisasi dan reorganisasi tentara. Jadi tentara yang berangkat jadi tentara cuman karena baju perang, walaupun tapi nggak bisa baca tulis, mulai diatur, ditempatkan sesuai bidangnya. Yang sekolah yang bisa baca tulis mulai disesuaikan dengan kebisaannya. Nah, dari situ kan juga dilihat bahwa tentara juga harus bisa pintar mengolah situasi di kondisi di Republik. Sampai tahun 55, pemilu 55, tentara masih ikut pemilu kan, masih ikut milih suara gitu, ikut pemilu lah. Pada saat pemilu 55 itu tentara masih nyoblos, masih masuk milih suara. Tapi kan semenjak itu apalagi mulai sampai tahun Orde Lama berkuasa, tentara itu mulai, ini yang ditakutkan sebenarnya oleh TB Simatupang, bahwa tentara nanti akan dimanfaatkan oleh orang politik sebagai senjata, karena sudah terbukti di awal-awal revolusi kita merdeka, tentara itu angkatan senjata lah dulu, TNI dipakai sebagai alat politik. Mana kasusnya itu? Solo. Di Solo itu ada terjadi, tentara itu dipakai oleh salah satu partai, kita nggak perlu sebut lah, sebagai alat politik gitu. Sampai ya sebagai alat politik. Bentuknya apa? Ya bentuknya mereka akhirnya jadi tidak padu pada atas, kan bentuknya kan jadi gini. Pada saat tahun setelah perjanjian Renville itu kan semua tentara Republik harus keluar dari wilayah yang dikuasai Belanda, masuk ke wilayah Republik. Berarti ke Jogja. Jawa Barat sudah dikuasai Belanda, tentaranya, TNI-nya yang dianggap TNI harus keluar dari wilayah Jawa Barat. Makanya di Siliwangi ada hijrah, belum long march ya, jadi hijrah itu berangkatlah pakai kereta, pakai kapal laut ke Jawa Tengah itu Jogja, Jawa Tengah masih dikuasai Republik. Di situ nanti tentara itu akhirnya jadi ada friksi. Tentara yang diatur berbau politik, yang diatur oleh politik, yang terkontaminasi oleh politik, digunakan oleh beberapa partai untuk bisa melawan atau melakukan kegiatan di luar perintah komando. Itu contohnya waktu Siliwangi hijrah ke Solo, terjadi bentrok antara pasukan Siliwangi dan pasukannya divisi Panembahan Senopati dari Solo, punya yang komandannya Slamet Riyadi. Ya. Slamet Riyadi pernah bentrok dengan Siliwangi? Dengan Siliwangi, dengan Mayor Sambas. Mayor Sambas Siliwangi nih. Mayor Sambas Siliwangi. Karena kalau Nasution udah Jawa ya, level Jawa. Dia udah komandan, kalau nggak salah pada saat itu udah komandan divisi. Komandan divisi Siliwangi. Nah, pada saat itu terjadi tiba-tiba nih bentrok karena ada isu pembunuhan komandan lewat penculikan komandan. Itu di Solo. Di Solo. Solo. Ya, bentrok. Seberapa jauh ininya bentrok? Perang fisik. Jadi pasukan Siliwangi yang ada di stasiun Solo dikepung oleh pasukan Panembahan Senopati. Wih, gila ya. Gugur beberapa orang. Akhirnya terpaksa pasukan Siliwangi ini dikeluarkan dari Solo. Apa motifnya itu?
karena dianggapnya pasukan Siliwangi menculik komandan pasukan Panembahan Senopati. Padahal pasukan di Siliwangi juga nggak tahu, kita nggak tahu kok gitu, tapi yang dituduh itu gitu. Tapi memang terjadi penculikan. Ada penculikan, cuman yang dituduhnya akhirnya Siliwangi. Nah, penculikan ini dilakukan oleh siapa? Ada indikasi dilakukan oleh tentara yang level apa tuh yang diculik? Kan komandan. Ini Mas Slamet Riyadi kan masih komandan divisi. Komandan divisi. Wakil komandan divisinya hilang, diculik, meninggal. Nah, tapi yang melakukan penculikan ada dugaan bahwa yang melakukan itu adalah orang tentara yang bukan Siliwangi. Siliwangi tidak mengaku itu, tapi diduga dilakukan oleh tentara yang berafiliasi politik tertentu. Polisi Pesindo bukan? Bukan. Kita nggak perlu ngomong lah. Iyalah. Tapi adalah. Ya. Itu bisa kita usut. Intinya adalah politik bisa mencemari tentara gitu loh. Itu udah muncul ya kesadaran begitu. Udah muncul dan udah terjadi gitu. Dan kalau itu terjadi kan berbahaya. Kenapa? Karena mereka pegang senjata. Ya kan? Bisa saling. Yang jadi korban kan orang tentara di bawah kan, yang pangkat rendahan kan. Nah, pernah juga kan Amir Saripudin sebagai Menteri Pertahanan tidak sesuai dengan Pak Dirman dan Pak Urip sebagai komandan Panglima TNI gitu, Panglima besar. Amir Saripudin Menteri Pertahanan tidak sesuai dengan Panglima TNI-nya Pak Dirman. Kalau begini kan repot karena ini harusnya tentara satu komando gitu. Kalau bahasa Pak Dirman yang sebagai militer murni, ini yang berbahaya. Makanya Pak Harto ngambil eranya Orde Baru, Pak Harto ngambil buat tentara tidak boleh lagi berpolitik karena kejadian berbahayanya seperti itu kan. Itu intinya. Pak Harto tuh. Pak Harto sendiri. Tapi Dwi Fungsi Abri masih bersih. Dwi Fungsi Abri zaman Pak Harto. Belum. Dwi Fungsi Abri zaman Pak Harto baru belum muncul kan, baru naik nih setelah 65. Dwi Fungsi Abri itu dipakai Pak Harto dari tulisan Pak Nasution setelah Orde Baru naik. Gitu. Setelah Orde Baru naik gitu. Kan selama Orde Lama pemilu cuma sekali tahun 55. Semenjak itu kan nggak ada lagi, belum ada pemilu. Alasannya banyak kan, apa sih, pemberontakan lah di berbagai daerah. Akhirnya pemerintah lebih sibuk ngatasi pemberontakan segala macam gitu. Intinya sih gitu. Berarti intinya dari awal tuh tentara pemerintah sadar bahwa tentara itu nggak boleh dekat dengan politik. Kalau bisa jangan dekat dengan politik, berbahaya. Kalau yang diperhatikan oleh Bang Beni, berarti akan ada dua watak nih. Satu watak profesionalisme ya. Satu watak yang terlibat secara sosial politik kan. Watak profesionalisme ini diturunkan ke Nil apa Jepang ya, yang mana ya? Sebenarnya watak profesional tentara baik Kenil atau Peta, karena dulu ada dua friksi lulusan militer zaman kita baru merdeka ya, baru tentara baru terbentuk, tentara TNI lah, lulusan Jepang Peta atau lulusan Kenil. Secara militer dua-duanya tidak mengajarkan politik dalam gitu tentara. Ya, dua-duanya ya. Mereka cuman kalau kita tarik secara garis besar, sebenarnya yang diajarkan Kenil dan Peta apa sih gitu. Peta itu lebih mengajarkan kepada semangat juang, cinta tanah air, patriotisme itu lebih diutamakan. Kenil atau tentara militer Belanda itu mengajarkannya teoritisnya bagus, struktur organisasinya rapi, administrasi militernya bagus. Nah, dua gabungan watak ini kalau dikombin sebenarnya bagus. Nah, tapi dua-duanya jelas tidak mengajarkan politik dalam tentara. Gitu. Kenapa saya tahu itu? Karena pada saat Pak Urip Sumoharjo ditanya kenapa nggak mau jadi amtenar, kan dulu Pak Urip itu waktu lulus sekolah dia kepengen, bapaknya tuh kepengen dia jadi camat sekolah calon amtenar itu pejabat publik. Dia nggak mau. Saya bukan orang politik, saya lebih suka jadi militer. Adanya di mana? Ya di Kenil. Berarti kan Kenil juga tidak mengajarkan politik. Iya. Yang di militer kan itu yang sama-sama jelas diajarkannya hierarki, atasan gitu, loyal pada atasan, patriotisme sama sebenarnya. Cuman bedanya titik beratnya di mana.
peta atau Terus dari mana itu datangnya gen tanda kutip gen politik pada tentara itu? kalau boleh jujur dari mulai semenjak adanya politik terbentuknya mulai partai-partai di Indonesia. Partai-partai itu. Ya, Berarti maklumat nomor 10. wakil presiden nomor 10. Nomor Wakil 10 presiden itu. ya. Iya, wakil presiden betul. Nah, itu yang memicu itu yang ya? memicu sebenarnya. Logika yang gampang, maklumat wakil presiden nggak salah. Iya, iya. Sebagai orang yang dididik di negara liberal, di Iya. negara Eropa, wah, dia pasti ngomong gitu. Kita butuh partai buat ini, Iya, buat betul. negara yang memang negara merdeka harus ada Iya. partai. Oh, itu ya. Buat bisa membangun, buat bisa berpolitik, biar masyarakatnya terbangun. Tapi buat sebagian pemimpin pada saat itu, kita belum saatnya gitu. Kenapa? Bangsa kita belum banyak yang terdidik. Tapi kalau saya sih nggak nyala, karena saya bilang itu pasti akses. Adanya maklumat nomor 10 wakil presiden, akhirnya aksesnya efeknya jadi tentara atau orang-orang yang di tentara pasti terlibat dengan politik gitu. Dia atau diafiliasi dengan politik atau terkontaminasi oleh politik. Pemberontakan di TI ada tentara kan, yang membelot tentara. PKI ada tentara. PKI musuh kan ada tentara yang membelot juga kan. Intinya sebisa mungkin sebenarnya itu udah harusnya dipikirkan. Nah, Pak Dirman dan Pak Ulit sudah bilang gitu. Tentara itu harus satu komando, tidak boleh ada lagi pimpinan lain yang bisa mengarahkan beda gitu. Kecuali presiden ya. Ya, kecuali presiden. Itu aja sebenarnya.